Nah, di sini. Ya, baik, selamat malam semua. Terima kasih banyak sudah hadir di webinar ya. Jadi webinar ini beda dengan yang sebelumnya. Kali ini kita akan bahas internship di tempat kita yaitu GLC Networks. Nama saya Ahmad Mardiansyah, saya dari GLC Networks. Ya, introduction. Ini kok belum di-update ininya. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa deh. Ya, sorry, ini agendanya belum saya update. Nanti deh slide-nya saya update. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang kita bahas background kenapa kita bikin webinar ini. Sorry, kenapa kita bikin apa sih namanya internship ini. Terus nanti seperti apa internship yang ada di GLC Networks. Oke. Nah, tentang GLC Network sendiri, GLC adalah Garda Lintas Cakrawala, kita base di Bandung, areanya training dan IT consulting. Kita partner untuk Mikrotik, Ubiquiti, Linux Foundation, produknya kita juga ada GLC Redis Manager, dan juga kita buat software untuk spesifik ISP ya. Kali ini ISP, yang lain juga ada gitu. Intinya kita adalah sistem integrator, jadi integrasi sistem ya, berarti kita ngurusin networking, ngurusin sysadmin terutama yang berbasis Linux ya, dan juga kita software ya, pengembangan software. Jadi ya seperti itulah kita ya. Jadi inilah yang kita lakukan di tempat kita ya. Jadi ini produk kita juga ada di GLC Radius Manager. Dan kita juga lakukan event, ya seperti yang teman-teman tahu, yaitu webinar. Ini setiap 1 minggu ya. Ini belum di-update ini websitenya. Oke, itu sekilas tentang GLC Networks ya. Untuk detail ada di website. Tentang saya sendiri, nama saya Ahmad Mardiansyah, based di Bandung, ya, pengguna Linux, pengguna Mikrotik, pengguna Ubiquiti, pengguna Cisco, pengguna MySQL, pengguna Postgres, pengguna PHP, pengguna Python, pengguna banyak lah ya. Ya, jadi saya tahu Linux dari tahun 99, udah lama ya. Saya ngajarin Mikrotik juga, ya teacher. Terus kalau teman-teman punya LinkedIn, nah kita bisa connect ke sana. Ketik aja nama saya, terus nanti bisa ada. Oke, seperti itu ya tentang saya. Jadi ya saya di sini sebagai konsultan ya, kerja sebagai konsultan ya dari tahun 2000-an ya, 2004 ya. Saya udah mulai kerja di industri, terus di beberapa tempat ya, dan oh ya ini past experience. Jadi tahun 2019 ya kita di Kongo dan kita build ISP ya, wireless ISP dari ground up, mulai dari nol kita desain routingnya, kemudian kita desain autentikasinya segala macam, terus frekuensinya gitu ya, linknya, kemudian integrasi dengan billing system ya, karena itu penting ya, karena kalau cuma connect aja tapi yang penting bagi bisnis kan uangnya ya kan gitu. Kita harus manage kapan orang bayar, kapan orang nggak bayar kan gitu ya. Kalau nggak bayar di stop itunya loginnya kan gitu ya. Itu harus ada sistem untuk itu. Nah itu kita build di sana. Nah tahun sebelumnya di Malaysia kita kerjain network integration juga, kita update network yang sudah ada dan seterusnya ya. Ya, tahun 2020 ini saya belum tulis di sini, kita juga ngurusin sama ya, remote ya tentu saja. Karena di tahun 2020 dan 2021 ini kita nggak bisa kemana-mana kan, pasti remote ya. Nah, kerjaan remote kita yang ngurusin network dan kita develop software ya terkait dengan itu. Sebenarnya ada juga software di tempat lain, tapi yang saat ini kita kerjakan adalah tadi ya terkait dengan ISP gitu ya. Banyak banget ya proyeknya, kelihatannya never ending lah gitu. Ya alhamdulillah, di satu sisi alhamdulillah syukur ya, puji Tuhan. Di sisi lain ya kita harus kerja keras supaya customer nggak kecewa dengan kita ya.
Sebelumnya lagi di Libya, di United Kingdom, di Kalimantan, di Senegal. Sebelumnya ada juga, cuman nggak saya tulis di sini karena banyak nanti ya. Saya kerja di Bulgaria pernah, di Eropa, di Afrika, di mana lagi Asia gitu ya. Ya nanti bisa ke LinkedIn saya. Past experience seperti itu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau tanya silakan ya. Kalau jika ada yang mau tanyakan. Oke, jadi itu adalah pengalaman kita. Nah, selanjutnya ini silakan perkenalkan diri ya. Kalau teman-teman tidak apa, if you don't mind ya, tidak if you don't mind bahasa Indonesia apa tuh? Jadi kalau berkenan silakan perkenalkan diri. Jadi kita tahu lah teman-teman ini dari mana ya. Oke, sambil nunggu kita lanjut ya. Ya, ini tadi tentang kita. Nah, background. Jadi, kenapa kita buka internship? Nah, jadi untuk student ya, kita percaya bahwa kita perlu dari company ya, dari JLC Network sendiri, kenapa kita melakukan internship? Karena satu, ada social responsibility. Jadi, kita merasa dapat banyak keuntungan dari komunitas ya, karena itu kita juga perlu memberikan sesuatu ke komunitas gitu ya. Komunitas di mana ya, di mana aja, terutama di Indonesia ya kan. Kita di komunitas kita sering membantu orang lain, kita tanya juga. Nah, ya dengan membuat internship ini kita jadi punya memberikan social responsibility ke komunitas gitu ya, ke orang umum. Terus kemudian ini jadi wadah kita untuk sharing knowledge ya. Jadi kita pertama kali kerja itu mulai dari profesional saya sendiri ya, dari tahun 2004, kemudian udah lama banget kan, dan selama waktu itu ada banyak sekali pengetahuan yang kita dapat ya kan. Ya mulai dari kuliah ya, mulai dari belajar Linux, mulai programming segala macam, itu mulai dari kuliah. Nah, kalau itu nggak di-maintain ya kan, nah itu kan bisa hilang ya kan. Nah, ini jadi internship itu kita bisa jadi wadah untuk sharing knowledge gitu ya. Terus kemudian juga ini regeneration ya. Jadi tim yang di JLC Networks itu kan dia dinamis sekali ya. Ada masuk, ada keluar, dan tidak ada masalah gitu. Ya, kalau senang di JLC Networks, ayo kita kerjain. Kalau enggak, ya silakan bergabung di tempat lain gitu ya. Yang penting kita keluar dan masuk ya secara baik-baik aja. Oke, gitu. Nah, itu tadi dari sisi kita. Nah, dari siswa ya, tujuan kita buat internship adalah kita ingin improve skill ya yang ada di sana. Yang ada di applicants ya. Terus dengan adanya ikut internship maka Anda bisa dapat experience. Jadi project-project kita itu Anda juga ikutan gitu ya. Jadi biar tahu rasanya kalau develop itu seperti apa gitu ya, dimarahin customer itu seperti apa gitu ya. Oh kalau gitu yang jelek-jelek, no, yang enggak juga. Ya, kalau Anda kerjanya nggak bagus pasti dimarahin lah gitu. Itu pengalaman itu Anda dapat dari mana coba? Kalau cuma ngandelin dari sekolah gitu kan, dan seterusnya ya. Terus ini juga ya, saya lihat juga beberapa siswa itu juga ini punya program ya, program kerja praktek atau magang, dan itu disupport dari universitas. Oke, kita sambut baik. Nah, cuma internship kita itu mungkin waktunya lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena ya dari pengalaman kita, internship memang harus beberapa bulan gitu, sampai 5 atau 6 bulan ya kan. Internship cuman 4 minggu tuh internship apaan gitu ya. Dia belum grasp belum, kita masih ngajarin coding gitu ya, dia udah stop lagi gitu kan. Apa yang kita bisa harapkan dari internship cuma 1 bulan ya kan itu. Oke, jadi seperti itulah ya alasan kenapa sih kita buat internship ya kan. Nah, kalau teman-teman ikut internship, apa yang kita harapkan dari teman-teman? Satu ya, behave professionally gitu ya, secara profesional. Act your age gitu kan.
Jadi ya jangan mudah baper gitu. Kemudian tanggung jawab ini penting nih ya. Ya, jadi kalau udah nggak mau ya udah gitu ya. Kalau udah susah ya udah kabur aja. Waduh nggak bisa. Ya, jadi kalau Anda jadi ini ya, kadang tuh kita dapat mahasiswa yang masih kekanak-kanakan lah gitu ya. Nggak bisa ya udah gitu ya. Wah, sama customer nggak bisa begitu ya, Mas-mas gitu ya. Heeh. Jadi kalau customer ada request-nya seperti ini, kita analisis dulu, kemudian kita cek, kemudian kita cari lagi gitu. Jadi tolong segera give best effort, coba cari di sini. Kalau nggak bisa coba cari lagi gitu. Jadi itulah yang effort yang kita mau gitu ya. Oke, jadi sekali lagi yang kita harapkan kalau teman-teman nanti apply ya dan masuk diterima, nah tolong behave professionally ya. Be responsibility having responsibility, be responsible gitu kan. At your age gitu ya. Jadi Anda sudah bukan kanak-kanak lagi gitu ya. Anda sudah dewasa. Oke. Nah, beberapa cara key untuk successful ya. Jadi satu ya, be visible ya nih. Jadi kelihatan gitu ya. Jadi jangan cuma diem aja gitu. Make impression. Jadi speak up ya. Maaf ini masih bahasa Inggris ya. Jadi tapi saya bicara dengan bahasa Indonesia. Jadi sama seperti saya kerja di luar ya, saya kerja di perusahaan multinasional. Kalau kita diem aja ya nggak kelihatan gitu loh. Jadi lu ada apa nggak sih kan gitu. Ya gitu. Ya so please be visible ya. Jadi aktif gitu. Bagaimana kalau saya orangnya introvert ya, yang penting update 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 task gitu ya. Nggak perlu harus ngomong. Saya tahu ya banyak teman-teman juga orangnya introvert kan gitu ya, apalagi IT gitu kan. Dia lebih banyak diem, tapi kalau coding, jago banget gitu kan. Gitu, dikasih task itu keren banget dia selesainya gitu, cepet gitu. Dibandingkan yang lain banyak omong, tapi nggak selesai-selesai. Nah gitu. Terus habis itu kita harapin punya can do attitude ya. Harus bisa ya, don't give up ya. Di Stack Overflow bisa, nanti kita coba bantuin. Cuma yang jelas kamu harus cari dari sisi kamu ya. Kamu harus usaha dulu ya, usahanya seperti apa gitu. Oke. Terus tanya ya, wajib nanya ya. Tidak ada yang berharap Anda tahu semuanya gitu tentang bisnis ini. Ya, kadang kita tahu dan teman-teman harus tahu bahwa segala macam kita ini kan lahir belakangan ya. Dan kebanyakan problem-problem itu sudah di-solve oleh orang-orang sebelum kita kan gitu. Pasti apa yang merasa kita kesulitan hari ini itu pasti juga dialami oleh orang sebelumnya ya nggak? Ya kan? Anda susah belajar Linux, pasti sebelumnya itu ada orang juga yang susah belajar Linux. Jadi jangan jangan takut gitu ya. Sehingga Anda kalau mau jika mengalami kesulitan bisa tanya gitu kan. Oke. Jadi selalu bertanya gitu. Dan juga ini apa namanya, bertanya dalam hati gitu ya. Jangan hanya puas routing itu static routing gitu. Kalau static routing berarti ada dynamic routing kan gitu ya. Kan statis lawannya dinamis. Dinamis itu kayak mana gitu. Kenapa dia disebut dinamis? Apanya yang dinamis gitu kan. Kalau dapat IP address dari DHCP itu dinamis apa statik masuknya kan gitu ya. Dia pakai routing protocol apa enggak gitu kan. Jadi pertanyaan curiosity seperti itu loh yang kita mau gitu kan. Karena itulah yang kita lihat yang membawa kita itu jadi lebih maju kan gitu ya, curiosity itu. Terus make valuable contacts ya, keep in touch. Jadi meskipun teman-teman nanti udah lulus dari program magang ini, kita harapin tetap kita kontak ya. Kontak ya, bikin hubungan yang baik lah ya antara GLC Networks dan teman-teman. Nah, exit with grace and gratitude tadi itu ya. Kita masuk baik-baik, kita keluar juga dengan baik-baik. Oke. Kemudian reinforce the value of interning. Jadi kalau Anda senang dengan internship di sini, ya kita bisa share good news di situ. Jadi saya udah lihat beberapa alumni
Mulai kita buka magang tuh dari tahun 2018 ya, 2017 juga pernah ya. Nah, di situ juga ada yang menampilkan CV-nya gitu. Jadi di CV di LinkedIn, dia pernah internship di GLC Networks. Boleh boleh gitu, dan kita kalau butuh apa, butuh, rekomendasi ya kita bisa nulis di sana gitu. Kan sekarang yang penting itu ya, salah satu yang penting kan, rekomendasi ya, gitu. Siapa jadi kalau Anda yang ngomong sendiri bahwa saya pinter ini, pinter itu, kan orang susah percaya gitu kan. Ya lu sendiri sih yang ngukur ya kan. Nah, beda cerita kalau orang lain cerita gitu ya, ada 5 orang cerita bahwa, oh si Ahmad misalkan, dia pintar mikrotik tuh, ada 5 orang yang cerita gitu, bukan Ahmad sendiri. Nah, orang percaya kan gitu. Nah, itulah fungsi rekomendasi gitu kan. Nah, kita bisa lakukan itu. Tentu saja apa, terkait dengan performance Anda di magang ini kan gitu. Nah, role di internship kita buka 3 buah, ya kan. Yang pertama programmer, ya tentu saja dia develop app ya kan. Dan sekarang ini kita fokus ke web base ya, web base app. Bisa apa kayak Google nggak gitu? Apa sih namanya? Android ya, Android. Enggak, ya kita fokusnya saat ini ke web dulu. Cuma nanti kalau ke depannya mau ada apa, web developer, ya nggak apa-apa, kita bikin project sendiri, kita create gitu. Oke. Kemudian sysadmin, nah cuman ini kita nggak buka sekarang gitu ya. Kenapa? Karena udah banyak sysadmin ya. Nah, kita mau develop tuh programmer. Karena kalau develop sysadmin gampang ya. Cuma berapa minggu gue bisa jadiin seseorang yang biasa-biasa jadi sysadmin bisa gitu ya. Network admin juga ada kita buka, cuma saat ini enggak gitu ya. Yang programmer ini oke gitu ya. Nah, ya kan orang jadi sysadmin dan network admin karena dia nggak mau coding kan gitu ya biasanya. Coding tuh kok pusing gitu ya. Padahal itu yang jadi nilai plus kita gitu kan. Kalau cuma ngeklik Winbox, ngetik komen di Cisco gitu ya, Juniper apa segala macam, itu nggak susah ya. Asal konsepnya udah ngerti, tinggal pencetnya apa, udah beres tuh barang gitu ya. Nggak susah gitu ya. Nah, tapi kalau kalau programmer gitu ya, itu kerjaan terus ada gitu ya. Jadi kalau Anda jadi programmer itu juga kans dapat kerja ke depannya juga lebih banyak gitu kan. Ya. Oke, jadi itu role ya di saat ini yang kita buka itu adalah programmer ya. Khususnya web. Jadi Anda perlu tahu inilah dasar-dasar web dulu. Nah, plan ya yang akan kita pelajari ya tentu saja karena kita programmer ya otomatis pasti web ya, web programmer pasti kita 3 hal ini pasti kita harus tahu kan gitu ya. HTML, CSS, JavaScript, kemudian nanti essential ya. Nanti ada latihan juga gitu ya. Kemudian ada Python, ada PHP gitu ya. Nah, nanti yang selanjutnya perlu misalkan Git gitu ya. Terus kita juga belajar Linux ya karena sistem kita basisnya Linux. At least kamu kalau dikasih konsol tahulah gitu ya. LS itu buat apa, MV itu buat apa, dan seterusnya ini. Kemudian nanti kalau perlu ya kita pakai framework ya, framework yang berbasis Python, misalkan Odoo atau ERP Next. Terus kita juga mungkin belajar apa yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau lihat ya, sebenarnya yang saya lihat, saya kasih tahu di sebelumnya itu sebenarnya programmer juga ya nggak? Anda misalkan jadi sysadmin, jadi network admin, mau nggak mau Anda coding juga gitu. Kenapa? Karena Anda pasti bikin script untuk automation. Sekarang kan udah zamannya automation ya, mobil jalan sendiri, terus apa-apa jalan sendiri, semua basisnya otomatis ya kan. Nggak jarang kita bukan jarang sih, masih ada gitu. Tetapi fungsi-fungsi manual itu sudah semakin berkurang dan berkurang gitu kan. Jadi meskipun ada network admin ya kerjaannya cuma ngeklik-ngeklik, ke depan tuh nanti Anda bikin script gitu. Jadi nanti kalau mau config, Anda bukan config-nya lewat Winbox, tapi bikin script, nanti script-nya di-push gitu. Ya kan? Sama, sysadmin juga begitu. Kemarin ada yang nanya, oh saya mau saya mau manage server saya gitu, tapi saya nggak mau ada banyak tangan. Nah itu udah Anda bikin script, Anda bikin nanti script-nya di-deploy ke server Anda itu. Gitu.
Kalau programmer jangan tanya ya, pasti dia bikin program lah gitu ya. Oke, begitu ya. Nah, terus nanti ketika magang akan ada daily review. Jadi Anda pernah sering kan lihat bahwa magang ngapain aja, cuma bikin kopi sama teh gitu, nemenin bapaknya gitu. Oh enggak, Ben. Anda akan diberi tugas, akan diberi daily review dan nanti akan diberi bintang gitu ya. Bintang mulai dari 0 sampai +5 gitu. Ya -5 enggak lah, ini terlalu kejam gitu ya kayaknya. Contoh misalkan Anda nambah pertanyaan jadi dapat 1 poin. Anda jawab pertanyaan 3 poin terus dan seterusnya. Jadi kita akan monitor ya kegiatan Anda gitu akan diberi poin gitu ya. Seperti itu. Nah, ini saya akan coba share ya contoh evaluation-nya kayak mana sih? Nah, ini kayak gini nih. Oh, ini kok nggak mau kelihatan. Oh iya, iya. Sebentar ini ya. Ini ada Google Docs ya dari yang sebelumnya. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Halo? Belum, Pak. Oh belum. Nah ini dia. Anda lihat ya. Nah ini yang semester kemarin nih. Oke. Nah ini adalah panel kontrol untuk apa namanya penilaian harian. Anda bisa lihat ini kita mulai dari Februari tanggal 26, kemudian Maret tanggal 1. Ya Anda bisa lihat di sini ya. Meetingnya kapan ya? Kalau misalkan dia meeting online saya kasih 5 gitu ya. Kalau dia telat dia kasih 4 gitu ya. Telat lagi 3 gitu kan. Nanti saya bisa lihat di sini seberapa disiplin sih kamu kan gitu ya. Oke, seperti itu ya. Ini telat banget nih ya kan. Nah, terus kalau nggak datang ya 0 gitu. Nggak dapat poin dia. Nah, terus besoknya nanti hari ini kita juga sebelum tanggal ini ya 26 tuh ada tugas. Nah, dikumpulnya tanggal 1 ini gitu. Nah, nanti tanggal 1 ini kita lihat dia udah ngerjain tugas sampai mana. Kalau dia full ngerjain tugas, maka saya kasih dia 5 gitu kan. Nah, Anda bisa lihat semuanya di sini. Ya, Anda bisa lihat mulai dari tanggal 26 ya, 26 nih. Terus gitu ya sampai ke atas gitu. Oke, nah ini di sini adalah poinnya. Jadi ini sistemnya terbuka, Anda bisa lihat. Dan di sini adalah orang-orangnya nih, Anda bisa lihat ya. Jadi jangan dikira ini program nyantai-nyantai, enggak gitu. Ya makanya sekali lagi ya, kalau misalkan teman-teman ini siap gitu untuk diberi tugas, ya silakan. Tugasnya juga bukan buat ngerjain, untuk meningkatkan skill. Ya, nah ini ya, ini orang-orangnya sendiri kan. Nih, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 orang ya, 10 orang yang kita rekrut kemarin. Nah, cuma Anda bisa lihat sendiri kan di sini. Dari 10 orang ini yang bertahan berapa coba? Nih ya, scroll ke atas. Yang bertahan sisa 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, 5 yang bertahan. Kenapa? Karena nggak kuat dikasih tugas misalkan gitu ya. Ada tugas macam-macam gitu kan. Oke, nah jadi Anda bisa lihat ya di sini saya kasih tugas untuk Python variables ya. Yang ngerjain cuma ini gitu. Dan yang ini ngerjain tapi ya nilainya nggak pas, nggak apa-apa gitu. Nah ini nanti yang Anda bisa tunjukkan ke employer Anda gitu ya. Jadi kita nggak lepas gitu Anda kasih tugas ini terus dilepas, enggak, kita monitor Anda tiap hari kan gitu. Ya beneran nggak sih dia kerja gitu kan. Nah nanti Anda bisa lihat ini loh Pak, saya internship di sini dan ini adalah hasil kita gitu kan. Oke, Anda bisa lihat ya, saya scroll terus gitu. Ini ada macam-macam ya. Tadi saya bilang mengenai tugasnya ini akses ke sistem ya. Kita ajarin cara akses ke sistem, cara SSH gimana. Itu saya ajarin kemudian nanti dites. Terus Python ya.
Terus kemudian ini ada meeting ya, kemudian nanti ada tugas Python variables, ada tugas lagi Python conditional ya kan, ada tugas looping, ada looping lagi, terus ada workshop ya kan, kemudian ada tugas lagi supporting other members ya, terus workshop, oke, kemudian nanti ada tugas workshop lagi, workshop Linux ya, kemudian nanti ada Bootstrap ya, tugas Bootstrap, tugas JavaScript, tugas ini apa enggak itu ya. Jadi meeting tuh bahas tugas ya, bahas tugas. Meetingnya biasanya malam pukul 20. Terus quiz, kemudian attendance, ya kemudian PHP, kita masuk PHP. Jadi sebelumnya ini ada SQL ya. Ini dia SQL. Kemudian PHP ya, PHP penting ya karena dia sebagai dinamik site dari sebuah website ya. Kemudian SQL penting karena kita nyimpen data di sana. Jadi nanti yang kita bahas itu adalah SQL tingkatnya menengah ke atas gitu. Anda bikin functions, Anda bikin join gitu ya. Anda kalau cuma join 2 tabel, oh kita di sini sampai 5 tabel, 6 tabel gitu. Jelas ya. Nanti di situ kita bikin ada where, ada join dalam join lagi gitu ya. Subquery gitu. Kenapa kok begitu? Ya karena inilah proyek kita pakai seperti itu. Ya, lihat ya PHP kita sampai berapa kali itu progresnya, ya kan? Anda bisa lihat juga di sini PHP, OOP. Nah, itu kan ngubah dari yang prosedural ke OOP itu nggak mudah gitu ya. Ada yang cepat, ada yang nggak. Anda bisa lihat di sini ini nilainya bagus 5 gitu ya. Dan ini nilainya ya di average semua. Oke. Jadi saya mau kasih tahu kita penilaiannya fair men gitu ya. Ini 0, ini 0, ini 0. Ini udah nggak tahan nih yang dikasih tugas langsung dia pulang gitu. Ini juga ini udah nyerah duluan payah ya. Nah, ini bagus nih ya. Dia paling tinggi nilainya yang ini 4,1. Terus yang ini ya biasalah. Terus yang ini ini jarang ikut nih. Yang ini ya lumayan gitu. Yang ini dia ngikut. Cuman kemampuan algoritmanya perlu di improve lagi gitu. Ya, kalau yang ini udah bagus nih. Gitu. Nah, nanti dari situ kita bisa ngerjain project yang berbayar gitu. Kalau misalkan ada gitu. Tapi ada kemarin yang kita kerjain project dan mereka ngelakuinnya dengan bagus gitu ya. Lumayan. 2,5 juta kita bagi 4 orang gitu ya, lumayan. Gitu. Nah, terus ada yang protes, wah kalau mau yang 10 juta ada nggak? Ada, tapi Anda harus siap-siap pakai penalti gitu. Waduh, nanti dulu deh gitu kan. Nah, ini juga baru belajar gitu. Kadang orang gitu ya, baru juga belajar dikit tapi minta gaji profesional gitu ya. Giliran dikasih penalti, oh nggak mau gitu, waduh repot itu. Oke, seperti itu ya tentang evaluasi di proses magang ini. Nah, ini dia ya progresnya seperti itu. Oke, jadi seperti inilah ya. Kebayang ya teman-teman. Sekali lagi kalau teman-teman tidak bisa komen dan waktu, makanya kita lebih prefer student ya. Bukan orang yang udah kerja. Oke. Bukan apa-apa, yang udah kerja kita juga pernah coba dan kerja itu nggak bisa pengalaman kita ya orang yang udah kerja itu nggak bisa fokus gitu. Ya hasilnya beginilah, cuman bertahan berapa hari aja Anda bisa lihat kan. Kita mulai tanggal 26, tanggal 2 dia udah kabur gitu kan. Itu kan cuma seminggu gitu. Kita lihat aduh mak tugasnya gila gitu kan. Waduh. Padahal dengan tugas itu kan Anda dipaksa belajar gitu kan. Itu gunanya tugas gitu, bukan buat ngerjain, enggak gitu. Sekaligus juga kita ingin ngukur ya, Anda datang ke kita kan belum tahu kita kemampuan Anda kan, makanya kita ukur gitu. Kemampuan HTML Anda, kemampuan JavaScript Anda, kemampuan algoritma itu yang penting ya. Anda apapun bahasa programannya kalau algoritmanya nggak bagus, wah repot tuh. Gitu.
Oke, seperti itu ya. Jadi itu daily review. Saya coba share lagi ke slide-nya, balik lagi ke slide. Oke, nah itu tadi review ya, daily review ketika Anda di sini. Oke, terus ya beberapa principles ya, it's all about practice. Jadi practice make perfect. Jadi bagi Anda yang di kuliahnya itu cuma teori, bosen gitu ya. Ya di sini prakteknya gitu ya. Anda petatang petenteng, ayo di sini kita lihat gitu seperti apa sih Anda jagonya seperti apa gitu. Dan kemudian ya untuk jadi expert ya seseorang perlu 10.000 jam ya. Itu Malcolm Gladwell di sini ya, Outliers. Terus ya jadi ya gini apa Anda sudah belajar selama 10.000 jam belum? Belum ya, berarti Anda belum jadi expert gitu, wajar. Gitu ya maksudnya ya, yang ini nih untuk teori 10.000 jam. Anda bisa googling ya, Malcolm Gladwell. Jadi dia melakukan penelitian, ada jurnalnya itu di sana. Dia nulis buku juga gitu ya. Jadi dia bilang, oh kalau pengen jadi orang terkenal minimum 10.000 gitu ya. Ya tinggal dihitung aja Anda sehari belajar berapa lama untuk teknologi itu gitu ya. Jelas ya, action speak louder than words. Jadi sekali lagi ya, komit Anda ke Git itu jauh lebih berarti daripada Anda ngomong-ngomong saat meeting. Ya. Terus learn to work before run, gitu ya, beberapa prinsip. Jadi Anda pingin langsung pakai Laravel gitu. Semua kan pingin gitu, Laravel lagi hype gitu ya, hype. Tapi Anda PHP-nya belum tahu, HTML-nya masih terbata-bata gitu. Tolong jalan dulu lah gitu sebelum kita lari kan gitu ya. Next gitu adalah ini beberapa prinsip, don't bite off more than you can chew. Chew itu artinya gigit gitu ya, ngunyah. Jangan terlalu rakus gitu ya, semua dipelajari, akhirnya nggak dapat semua kan gitu, muntah malah gitu. Terus easy come, easy go. Jadi sesuatu yang mudah datang, mudah juga dia cepat gitu ya. Terus yang ini, don't bite the hand that feeds you. Jadi artinya apa? Terima kasih. Gitu. Jangan gigit tangan yang ngasih kamu makan kan gitu ya. Jadi apa? Sekali lagi, ya berterima kasih ya, tahu sopan santun, tahu etika gitu ya. Oke, terus every cloud has silver lining. Ini mungkin ada bingung kali ya. Jadi maksudnya begini, kalau Anda lihat cloud, ya kan cloudy kayak begini kan gitu ya, cloud apa mendung gitu ya. Nah kalau Anda lihat mendung itu kan pasti di situ ada kayak apa sinar gitu ya. Nah itu namanya silver lining gitu. Nah, artinya meskipun keadaan kita itu sudah cloud gitu ya, cloud tuh kayak mendung gitu, wah nggak enak banget kan gitu, mau hujan gitu. Nah, pasti ada silver lining gitu. Jadi meskipun nanti kita ada masalah gitu kan, cloud tuh kayak masalah kan gitu ya. Waduh, bentar lagi hujan nih, bakalan kebanjiran segala macam. Ada silver liningnya gitu. Tetap kita nyari gitu ya. Jadi ada kemudahan di situ. Jadi kalau di pepatah tuh ya, satu kesulitan akan diapit dua kemudahan gitu. Tapi kok saya belum nemu mudahnya gitu ya, berarti Anda harus coba lagi gitu. Gitu ya. Oke, begitu ya. Kira-kira ini QA, ini end of the slides. Ya, ini kemarin saya coba share ya. Ya, ini tentang internship kita di kemarin di Malaysia itu. Ya, kita sempat juga ke Malaysia. Ini website kita ya. Kita coba nyari internship. Coba. Oh, banyak. Oh, ini ada nih. Coba. Nah, jadi ya tahun lalu, 2 tahun lalu ya gitu, kita ini apa buka internship, kebetulan klien kita di Malaysia dia apa setuju gitu. Jadi saya request ke sana, tolong ini saya punya apa anak-anak gitu ya, mau internship di sini boleh nggak gitu. Oh boleh, nanti saya sediain apa tempat tinggal. Cuman jangan dianggap
oh tempat tinggal nanti sediain hotel gitu, bintang 3 gitu ya, emangnya lu siapa itu? Enggak, kita Itu ya ini apa, ya disediain tempat yang layak lah gitu ya, Anda nggak tidur dalam kardus gitu, enggak gitu ya. Ada, cuman jangan harap yang mewah gitu, enggak. Ya, Anda juga bukan profesional kan gitu. Anda di sini sebagai intern. Oke. Jadi di sini kita ngerjain project ada network installation, manajemen, kita develop application, dan IoT ya. Ini juga IoT. Kita jadi belajar MQTT itu apa, dan seterusnya. Ini beberapa foto, ya ini kita makan malam. Oh, nggak keluar ya. Nah ini, ya ini kemudian ada waktu itu Ramadan ya. Nah, kita breakfast di sana. Oke, terus ya kita kadang sempat main ke Legoland, ya Legoland di Johor di Malaysia. Kemudian ya di Singapura, ya nih kita ke sana. Terus kita main laser tag kalau pernah teman, ya kan bosan coding ya, kita coba main di sana. Nah ini peralatannya ya IoT, kita lagi coba coding gitu untuk di sana. Oke, begitu kira-kira. Ya, teman-teman ada pertanyaan terkait dengan internship ini? Nah, bagaimana? Apakah tertarik atau malah jadi JPR gitu? Oh ya, di sini saya ini ya perkenalkan di sini ada Aldi ya. Aldi silakan share videonya silakan. Ya, ini Aldi ini sebentar adalah Pak. salah satu alumni dari magang ya, yang magang. Cuman fotonya tadi nggak ada ya. Iya, Wah, iya Pak. sayang. Dulu ikut ke Legoland nggak ya? Oh enggak Pak, saya setelah itu kalau nggak salah Pak ke Malaysianya. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke. Ya, silakan. Aldi bisa cerita nggak dulu pas magang ngapain aja? Dulu tuh di GLC aku apa namanya ikut ke Malaysia juga. Itu Oke. di Malaysia kerjanya di Malaysia juga. Heeh. Terus bikin itu apa namanya website web buat user management buat tadi radio server. Oke, ya. Tapi itulah singkatnya. Terus di Jadi ada sana radio server, terus kita buat ya, buat heeh, interface-nya gitu ya, bikin dan interface logic di website-nya. dalamnya ya. Mm-mm. Oke, oke. Terus? Di sananya ya asik sih apa namanya tinggal di apartemen pas itu terus Oke. dapat uang jajan juga terus Mm-mm. Oh, dapat apa uang jajan namanya ya? iya di akhir dapat uang jajan juga sama Oke. itunya Itu dari sama klien itu. Harusnya dari terima kasih klien ke dia tuh. terus Dapat surat keterangan juga? dapat surat keterangan juga gitu lumayan buat Oke. menuin CV juga terus Heeh. ya karena yang Malaysia itu juga pas daftar magang kemarin banyak yang lihat juga gitu kayak langsung nanyain oh pernah ke Malaysia ya gitu Oh, dipakai ya, banget. ya. Kepake banget ya. Soalnya kalau cuma mana? Bandung. Aduh. Ini CV yang lain banyak nih dari Sumedang, dari mana gitu. Dari Bandung juga gitu ya. Oke, sip. Ya, jadi benar-benar ngebantu ya kemarin tuh. Iya, membantu, Pak. Ya, cuma masalahnya ya ini saat ini apa namanya? Kita nggak bisa ke sana gitu ya. Sebenarnya ada Mhm. sih mau gitu ya. Karena Eh Covid ya. Iya, COVID ini gitu. Aduh, gitu. Dan kalau mau ke sana bisa, tapi harus bayar 5.000 ini, 5.000 ringgit buat Wah, apa? Buat iya banyak penginapan banget. isolasi gitu. Waduh, Heeh, 5.000 men gitu ya. Dapat duit nggak seberapa gitu. heeh. Online aja mending sih itu. Iya, online aja gitu. Cuma Mhm. nanti setelah COVID selesai, boleh normal, nah nanti kita coba itu lagi propose gitu ya, internship ke sana gitu. Jadi orientasi JLC Networks itu bukan hanya Indonesia ya, kita mikirnya udah internasional. Kenapa? Karena kita kan citizen of the world, ya nggak? Ya kan? Karena kita warga negara dunia gitu kan, bukan hanya Indonesia gitu. Kita juga bisa berkarya di tempat lain gitu kan. Gitu kira-kira ya. Iya. Oke, terus kesan kamu di JLC Networks bagaimana? Ini dari tadi kok saya Asik aja yang sih. ngomong nih, saya salah ini. Mohon maaf ya. Iya. Asik sih, dapat ilmu banyak juga. Terus kayak Ah, apa namanya? dimarah-marahin Yang nggak sama Raymond? oh
Ya itu jarang sih, tapi adalah paling Jarang. kayak apa sih, minta ini tuh, terus ya Ah, kliennya langsung orang Malaysia gitu, yang ngomongnya pakai bahasa Inggris, tapi Inggrisnya English gitu, yang oh ya. kayak gitulah pokoknya. Oh, oke oke. Ya mesti Terus, didengar 2 kali lagi gitu. Nah, apa namanya? ya ya. Terus kalau dari sisi ilmu, ya banyak sih ilmu yang kepake. Kayak tentang per Linux itu kepake banget sampai sekarang juga gitu. Oke. Ya ya Kayak ya. gitu. Oke. Terus skill yang kepake pada saat internship apa aja? Oh, banyak sih. Kalau Enggak, aku kan maksudnya dari awal apa? ya skill yang kepake untuk dipakai pada saat internship itu apa aja gitu? Pas itu tuh aku yang kepake web development kayak Mm-mm. HTML, CSS gitu, itu HTML, belajar CSS, JavaScript gitu ya? dibutuhin JavaScript, Nah, itu terus udah paket paket dasar ya? paham database juga. Pas itu tuh Oh, makanya database. Postgre kalau nggak salah, Ya, mirip-mirip database. MySQL. Ya. Terus sama tentang Linux, tentang server. Hmm. Itu sih basicnya yang dibutuhin banget. Lebihnya kayak sambil berjalan sambil belajar bisa sih. Oh, oke oke. Mm. Ya ya ya. Oke, teman-teman sekalian, ini kok pada silent gitu. Ada yang mau nanya nggak ini yang hadir ini ya? Eh, Terus proses di sana sehari-harinya gimana? Apa proses magang di sana? Hmm, Sehari-harinya pas coba selama di sehari-hari sana magang tuh, ngapain aja? Nggak mungkin kan makan tidur aja. apa namanya, di sana tuh biasanya ya kayak yang bapaknya jelasin tadi, meeting tiap malam gitu kan, review gitu ngapain aja. Nah, ya, Jadi pagi sampai sorenya nggak terlalu dikekang sih, kayak harus ngapain, yang penting malam ada progres gitu. Jadi ya ya. kadang habis meeting malam langsung ngerjain, terus start tidur agak malam, pagi siangnya ya ngapain, mungkin keluar jajan apa gitu. Jadi pas meeting ada lagi. Jadi ya enak sih, fleksibel gitu jamnya. Yang Hmm, penting ada progres gitu. ya, ya. Oke, oke. Terus ada lagi yang kamu mau tambahkan? Hmm, mm, mm, mm. Ini sih mungkin kalau kalian masih mahasiswa itu apa namanya, eh kadang kayak kalau mau daftar perusahaan gitu-gitu mau kerja itu pengalaman kepake banget gitu, bikin apa aja, ngapain aja gitu-gitu. Jadi ya daripada kalian gabut ngerjain kuliah doang mungkin sama tugas-tugas, iseng-iseng aja coba daftar gitu. Apa namanya, magang kayak gini nih salah satunya gitu. Itu sih paling yang aku tambahin. Oh, oke, oke. Eh, apa lagi nih? Ya. Terus pesan supaya sukses magang bagi yang sudah apply bagaimana? Mungkin ada? Pesannya sih ya jalanin aja, sama jangan jangan nyerah deh pokoknya. Apa sih? Ya jalanin aja pokoknya, bisa kok, pasti bisa. Oh ya ya. Gitu Kalau sih. mentok-mentok bagaimana tuh? Kalau mentok-mentok ya nanya temen atau kemana gitu. Cari Ya ya. Google banyak pasti. Ya, pokoknya jangan nyerah lah gitu ya. Jangan ngilang Hmm. aja. Kalau misalnya emang nggak kuat, ya mungkin bilang gitu, Pak, saya nggak sanggup gitu. Jangan yang Oh, benar-benar tiba-tiba ngilang. ya ya ya. Maksudnya apa? Komunikasi yang baik-baik lah Komunikasi gitu itu ya. penting. Ya ya. Jangan sampai ngilang aja gitu kan nggak sopan juga gitu kan. Ini Masa apa tuh? statusnya gimana Dunia kerja gitu juga kan. nggak etis itu. Ya gitu. Bener. Mm-mm. Berarti sekarang statusnya apa nih, Aldi? Oh, aku masih mahasiswa akhir, Pak. Ntar lagi sidang ini. Oh, sidang ya. Tapi Heeh. udah Belum apa? apa? Udah mau apply di mana gitu? Udah sih kemarin di tempat magang saya yang terakhir udah ditungguin juga. Jadi ntar habis Oh, sidang oke. kayak kesana Untuk lagi join ke saya. sana. Heeh. Oh, mantap. Oke, oke, oke. Oh, berarti Heeh. sudah magang ke Malaysia, magang ke tempat lain juga? Itu sebenarnya saya KP, Pak. KP yang di Oh, Malaysia itu kan KP, yang di sini itu oh, KP. Tapi ya ya, ya. karena dapat fee juga, ya saya lanjutin aja gitu. Oh, gitu. Terus heeh, Kerjain apa tuh yang sekarang? terakhir tuh saya bikin nggak jauh-jauh dari web sih, Pak. Bikin web Oh, sama web admin sama bikin API. oh, oke. Tuh. Teknologinya apa aja? Pakai .NET kalau di situ, Pak. Oh, Eh, oke. Terus? .NET pakai C Sharp, .NET, terus Oh, ininya Postgre, terus pakai
itu juga apa Firebase buat nyimpen foto-foto gitu, storage ya, pakai storage-nya. Terus Ya. Firebase dari Google tuh ya? Firebase dari Google. Terus Oke. kalau buat servernya pakai AWS isi itu, Pak. OS-nya Linux atau Windows? AWS-nya, nah kalau di .NET itu kan sebenarnya di develop sama Windows ya. Jadi Ya. yang dulu-dulu tuh pakainya server Windows juga. Cuman yang Ya. baru-baru ini ada yang paham Linux, ada yang pakai Linux juga. Oke. Ya. Hmm, Baik, gitu aja. Oke deh. Baik, rekan-rekan sekalian, kelihatannya sepi banget ini chatnya. Ya, pendengar setia. Ya, teman-teman, sekali lagi, bagi ada yang mau tanya, silakan ya, sangat-sangat dipersilakan. Kalau ingin tahu seperti apa magang di GLC Network ya. Jadi sekali lagi, dari kita, ya kita menyediakan KP ini khusus untuk rekan-rekan sekalian gitu, sebagai tempat kayak platform untuk me- me- apa sih namanya itu, to express yourself, apa ya, kadang tuh saya mikir bahasa Indonesia kok susah. Untuk mengekspresikan diri Anda gitu ya, bahwa Anda udah bisa apa aja silahkan taruh di sini gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aldi, sudah cukup? Ada lagi yang mau ditambahkan buat teman-teman sekalian ini? Ya, pesan sponsor atau apa gitu? Boleh, silakan kalau ada. Iya, cukup. Oh, iya, cukup Pak. Dari itu aja Oh Pak. ya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya rasa cukup ya presentasi kita tentang magang di GLC Networks ya. Jadi teman-teman paling tidak punya gambaran seperti apa sih magang di sana gitu ya. Apa saja ilmu yang dibutuhkan, skill yang dibutuhkan ya. Tentu saja kalau misalkan kita kirim orang ke luar negeri, kita nggak mau kirim dengan orang yang skill asal-asalan, nggak mau gitu ya. Jadi skill harus bagus ya. Dan jadi kalau udah di sana nggak bikin malu gitu ya. Ya, ada pertanyaan nih, ada yang ngetik. Oh, ke saya. Oh, apakah nanti akan dikirim? Ya. Jadi nanti ini rekaman akan diupload di YouTube ya, di grupnya GLC Networks ya, di channelnya GLC Networks ya. Juga nanti ada slide-nya juga ada di sana. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak ya. Oh ya, terakhir dari admin, tolong dong ini minta tolong semua kamera yang dinyalakan terus kita foto bersama gitu ya. Please minta tolong. Terus thumbs up gitu. Silakan minta tolong fotonya ya, foto. Aldi mungkin bisa itu nyalakan kamera. Iya Pak, sebentar Pak. Ada Oh problem ya. Pak. Oke. Teman-teman gimana ini yang lainnya? Dari tadi silent aja gitu. Kalau Halo teman-teman Pak, ada teman yang lain, ada yang mau apply ya, apakah ini boleh disebarkan ke teman lain? Silakan ya, nggak masalah. Aldi sudah? Oh, ini ada yang angkat tangan, siapa ini? Ada apa ya? Oh, nggak ada lagi. Oh ya, kepencet. Pak, maaf, masih Ya. bisa bertanya nggak? Oh iya, silakan. Nah ini tadi ditanya apa? Iya. Ditanya nggak ada. Silakan apa? Oke, Pak Ahmad, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dava Farzan dari Telkom University. Nah, saya Oh mau ya, bertanya soal progres hariannya itu sama yang oh ya, tugas dan meeting yang tadi itu. ya. Kalau tadi saya nangkep dari penjelasan Bapak itu, jadi kami diberi tugas, lalu ada mungkin setiap minggu ya tadi meetingnya kalau nggak salah ya? Oh tidak Atau bos, tiap hari.
tiap Oh, setiap malam. hari ya? Ya, Oh, soalnya iya, tadi saya nangkepnya, minggu saya kira setiap kelamaan, minggu. udah Oke, pada oke. lupa. Berarti setiap Hmm. hari ada tugas dan setiap hari ada meeting progress juga ya, Pak? Oh iya, dan Anda akan diberi bintang-bintang kayak Gojek. Oke, oke. Baik, tadi saya pengen meluruskan aja sih, takutnya salah nangkep. Makasih, Pak. Oh ya ya, enggak ya. Jadi seperti itu ya, Anda nanti akan diberi bintang seperti Gojek gitu. Nah, itulah yang Anda apa? Lah iyalah gitu kan, kita lihat progresnya. Anda lihat sendiri kan? Ada satu orang itu yang bintangnya 4,7. 4,7 men selama magang. Ya, Anda lihat temannya sebelah 0,7. Ya, ada 7-nya juga. Tapi 0. Ya itulah manusia gitu ya. Ya, kita di sini orang teknis ya, kita bicara ya padanya gitu kan. Saya juga nggak bisa apa seperti politikus yang wah gitu ya, apa bahasa dewa gitu. Oke, oh ini si Aldinya anu ya disconnect ya kayaknya nih koneksinya. Udahlah enggak apa-apa, kita foto bersama aja ya. Ya, minta tolong kameranya sekali lagi. Oh, ini Aldi baru masuk lagi. Aldi bisa nyalain kameranya kah? Pak. Kita mau foto. Wah, masih nggak bisa, Pak. Problem kamera saya. Waduh. Ya udahlah, foto aja ya. Oke, Pak. Ya udah, yang seadanya aja. Maaf, Oke, Pak. 1, 2, 3. Mantap. Atau foto juga boleh. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Ya, baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah hadir di webinar ini tentang tentang magang di JLC Networks ya. Nah, saya harap teman-teman punya gambaran ya seperti apa magangnya, dan di sini kita serius ya. Kita serius untuk meningkatkan skill dan dari teman-teman sekalian, dan kita harapkan juga hal yang sama dari teman-teman ke kita. Jadi Anda serius ke kita, kita juga serius ke Anda. Jadi sama-sama serius gitu ya. Kalau cuma satu aja yang serius nggak jadi itu barangnya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir. Mohon bagi teman-teman yang ingin magang silakan di-apply ya. Nggak apa-apa, silakan. Kita buka selama bulan September ini ya. Terutama kita lebih prefer yang masih kuliah ya, karena kalau udah kerja tuh aduh pikirannya udah kemana-mana, dan nggak ada yang sejarah kita buka magang nggak ada yang beres tuh yang udah kerja tuh. Mohon maaf ya, punten banget gitu ya. Ya baik, sekali lagi terima kasih banyak sekali lagi dan selamat malam semua. Terima kasih, Pak. Oke, kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, izin dulu Pak. Izin, Pak.